Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kita awali pada pukul 13.00 ya. Sebelum itu kita menunggu teman-teman yang belum login. Saya beri waktu 5 menit untuk teman-teman bisa login semua. Oke, 5 menit. Terima kasih. Saya awali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mengawal pembelajaran hari ini, terlebih dahulu saya akan mengabsen teman-teman ya. Nanti saya sebut namanya terus kalian menjawab. Oke, Alwin, ada. Ade, ya. Ani kemana Ani? Nggak Pak, kok nggak ada? Oh iya, oke. Jadi yang nggak hadir hari ini cuma Ani ya. Baik. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kalian untuk pembelajaran dari kemarin. Apakah ada pertanyaan pada pembelajaran hari kemarin? Tidak ada ya. Oke, lanjut. Kita akan langsung menuju materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, nanti di sini saya akan membagi 3 kegiatan, yaitu kegiatan awal, inti, dan penutup ya. Nah, nanti kegiatan intinya saya akan menggunakan Zoom atau presentasi. Nah, nanti saya akan memberi pertanyaan pada kalian untuk bisa dijawab dengan baik. Oke, kita masuk kegiatan inti. Saya akan meng-share materi ya. Baik, untuk materi kita hari ini adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di sini desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia adalah desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Kelompok dari Anglo-Saxon mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan desentralisasi atau kepada badan otonom daerah yang disebut devolusi. Kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi 2 bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi ketatanegaraan. Nah, di sini menurut Amran Muslimin pada tahun 2009 halaman 120, desentralisasi dibedakan menjadi 3, yaitu desentralisasi politik, yang kedua desentralisasi fungsional, dan yang ketiga desentralisasi kebudayaan. Otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Menurut H.M. Agus Santoso, pengertian otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut A.C.J. Vincent, otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1900 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa otonomi daerah adalah keleluasaan dalam bentuk hak dan kewenangan serta kewajiban dan tanggung jawab badan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sesuai keadaan dan kemampuan daerahnya. Nah, di sini peran dan kedudukan pemerintah pusat. Nah, saya mau bertanya, untuk materi yang saya jelaskan ini kecepatan atau sedang? Oke, sedang ya, bisa diserapi ya materinya ya. Oke, saya lanjut. Kewenangan pemerintah mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 Pasal 2. Selain kewenangan tersebut,
Pemerintah pusat memiliki kewenangan antara lain, yaitu sebagai berikut. Ada 7 kewenangannya. Yaitu yang pertama, perencanaan nasional. Kemudian kedua, pembagian keuangan. Ketiga, sistem administrasi. Keempat, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia. Kelima, pemberdayaan sumber daya. Dan keenam, pemberdayaan sumber daya strategis. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, konservasi dan standarisasi nasional. Dan beberapa tujuan berikutnya, kewenangan pada pemerintah pusat dan pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, memeratakan dan keadilan. Yang ketiga, menciptakan demokrasi. Keempat, menghormati serta menghargai berbagai kearifan dan nilai-nilai lokal. Dan kelima, memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun tingkat nasional. Nah, di sini peran dan kedudukan pemerintah daerah dalam hal pembangunan. Urusan pemerintahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah pusat. Beberapa urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk kabupaten atau kota meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan dan pengendalian pembangunan. Yang kedua, perencanaan pemanfaatan. Ketiga, penyelenggaraan ketertiban. Keempat, penyediaan sarana dan prasarana umum. Kelima, penanganan bidang kesehatan. Keenam, penyelenggaraan. Tujuh, penanggulangan masalah sosial. Delapan, penyelenggaraan bidang ketatanegaraan. Yaitu segala urusan tugas dan kewenangan pemerintah daerah selain pemerintah daerah. Fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan pemenangan yang saling melengkapi dan satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya. Visi dan misi kedua lembaga ini, baik di tingkat lokal maupun nasional, adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengolah dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah. Oke, dari penjelasan materi di sini apa ada yang ditanyakan? Monggo yang mau bertanya. Oke, Ani bertanya ya. Ya, silakan bertanya. Oh, pertanyaan baik sekali, yaitu tentang apa sih arti dari desentralisasi. Oke, saya akan jelaskan ya. Bentar. Teman-teman ada yang tanya lagi? Terus tidak? Ada, oke. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan dari Ani ya. Di sini
Apa itu desentralisasi? Nah, desentralisasi itu adalah sesuatu hal yang tidak terlepas dari pusat. Jadi, secara tidak langsung desentralisasi itu di bawah naungan pemerintah pusat. Namun, desentralisasi ini adalah pecahan dari pemerintah pusat daerah, sehingga pemerintahan daerah itu diberi kekuasaan atau keleluasaan untuk mengatur daerahnya. Kemudian, pemerintah daerah apa ya, kayak memberi jawaban atau memberikan hasil dari maaf terputus lagi ya teman-teman karena sinyalnya masih jelek. Jadi desentralisasi itu intinya adalah sesuatu hal yang tidak terlepas dari pemerintah pusat, namun pada dasarnya pemerintahan daerah diberi keleluasaan pada pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya dan diawasi langsung oleh pemerintahan pusat. Begitu ya. Untuk Ani bisa diterima? Oke, bisa diterima ya jawabannya. Oke, saya lanjut langsung ke materi penutup atau kegiatan penutup pada hari ini. Dan untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah secara struktural hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam peraturan pemerintahan Undang-Undang Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Terdapat dua cara, yaitu hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu yang pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas, dan kewenangan penyelenggaraan pemerintah pusat dan daerah yang pelaksanaannya dilakukan secara dekonsentrasi. Yang kedua dikenal sebagai desentralisasi, ya tadi yang saya jelaskan pada pertanyaan dari Ani, yaitu segala urusan, tugas, kewenangan pemerintah pusat selalu pada pemerintah daerah. Dapat tiga faktor yang terjadi dasar pembagian fungsi urusan, tugas, dan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berkelas nasional, dan yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat, dan yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal. Sekian, terima kasih. Untuk menutup pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya agar materi yang kita dapatkan hari ini bisa berguna di hari kelak nanti. Doa dimulai. Oke, selesai. Terima kasih teman-teman atau anak-anak atas partisipasinya. Saya di sini meminta maaf apabila dalam penjelasan materi tadi saya masih banyak kekeliruan dan kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.